Ya, ya, ya. Oke, jadi gini Edis, kalau kamu mengasihi orang, kata Yesus, baca Matius 5, itu baru kamu dianggap sebagai orang yang mengasihi sesamamu manusia. Apa itu? Mengajarkan sesamamu manusia untuk mentaati perintah Tuhan. Yesus mengatakan, ya, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat rendah di dalam kerajaan langit, alias neraka. Itu kalau kamu mengasihi sesamamu manusia, jangan kau ajarkan ajaran Kristen kepada orang lain. Karena jika kamu mengajarkan ajaran Kristen, itu sama dengan Anda sedang mengajarkan membantah perintah-perintah Tuhannya Yesus. Sementara orang sehat akan paham perintah Tuhannya Yesus di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Sementara agamamu adalah agama yang sudah tidak mau lagi mempraktekkan hukum-hukum Tuhan. Lalu Anda mengatakan Anda mengasihi mereka gitu. Ketika mereka menanggalkan keimanan mereka sebagai orang yang taat kepada Tuhannya Yesus, menjadi murtad dia, Anda baptis, Anda katakan Anda mengasihi dia. Tidak. Keturunannya orang tersebut tidak akan sunat. Dan itu kata Allah di dalam Kejadian 17 nomor 14, harus dihukum mati orang yang tidak bersunat. Anda ngajak orang supaya tidak bersunat, berarti Anda mengajak orang itu untuk celaka. Bukan kasih namanya itu bukan kasih. Lalu kemudian kasihilah Allahmu. Di dalam kitabnya Yesus, Ulangan 11 nomor 1, di situ sangat jelas diterangkan, haruslah engkau mengasihi Allah Tuhanmu. Nah, ini kalau ada kata harus, berarti hukumnya apa, Edis? Sedikit lagi. Berarti hukumnya wajib, Edis, wajib. Wajib engkau mengasihi Allah Tuhanmu dan melakukan setiap kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan dan perintah-perintahnya. Jadi nggak boleh jadi Kristen kalau kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Jangan sekali-kali menjadi orang Kristen. Pahami itu. Silakan. Baik ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, tapi tanggung benarnya ya, Zulkifli ya. Pertama-tama gini dulu Zulkifli, kamu mengatakan kenapa kamu malah mengikuti perintah Yesus, nggak mengikuti perintah Bapa. Pertama-tama Zulkifli, kami itu percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi ketika kami mematuhi Yesus, itu kami mematuhi Bapa di saat yang sama, di detik yang sama gitu loh. Misalnya nih, Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya tinggal di dalam hati manusia, misalnya di hati saya. Roh yang kudus ini memerintahkan supaya saya hidup benar. Ya, supaya saya jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta dan lain sebagainya. Ketika itu saya taati, ya, ketika itu saya turuti, itu sebenarnya penyembahan itu di situ. Ya, itu di detik yang sama saya mentaati Yesus, di detik yang sama saya mentaati Bapa. Jadi menaati Yesus, menyembah Yesus itu bukan menyembah ilah lain, gitu loh. Kecuali kamu dapati perintahnya itu bertentangan dengan perintah Bapa. Nanti saya ambil contoh spesifiknya ya. Kamu kan membahas sunat. Loh, dalam Taurat, hukum Taurat diperintahkan sunat. Orang Kristen gak memerintahkan sunat. Habis ini saya bahas itu. Saya cuma mau ngasih percontohan sama kamu gini, Zulkifli. Kamu percaya gak sih kalau di saat kamu mentaati Muhammad, di saat yang sama kamu mentaati Allah? Ya, ketika kamu menuruti perintah Muhammad, di saat yang sama kamu menuruti perintah Allah. Apakah berarti Muhammad itu menjadi otoritas lain? Kan tidak. Gitu loh. Apakah Muhammad itu menjadi sesuatu pemimpin di samping Allah? Tidak. Karena perintah untuk mentaati Muhammad itu adalah perintah dari Allah itu sendiri. Nah, cuman masalahnya begini Zulkifli. Problemnya itu begini. Tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Allah dan Muhammad itu satu. Nah, orang Kristen percaya
percaya bahwa Bapa dan Anak itu satu. Sehingga ini bukan kemusyrikan. Gitu loh. Nah sekarang kalau saya kasih contoh spesifiknya, ya, kamu bilang kamu melakukan perintah Allah. Tidak, saya melihat kalian itu melakukan perintah Muhammad. Makanya yang saya lihat, kalian itu mengkultuskan Muhammad. Kalian nyanyi-nyanyi untuk Muhammad. Ya Rasul, salam alaika. Kalian nyanyi, memuji-muji Muhammad kalian itu. Ya, dalam sholat pun begitu. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Kalian mengucapin salam sama Muhammad yang sudah meninggal. Gitu loh. Dan itu nggak ada, itu dalam Quran tuh nggak ada kayak begitu. Ya, nah jadi gini Zulkifli, kalau kami memuji-muji Yesus di gereja, nyanyi-nyanyi di gereja, kalian sama. Kalian itu memukul rebana apa dan nyanyi kepada Muhammad sama kok. Ya, ya, ya Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad Nabi. Itu ada lagu-lagu kalian tuh Muhammad tuh ada. Gitu loh. Makanya saya bilang, dalam sudut pandang saya Zulkifli, kamu itu penyembah Muhammad. Karena apa? Karena kamu melakukan apa yang Muhammad perintahkan sama kamu. Itu sebenarnya penyembahan itu di situ. Di dalam At-Taubah 31 dikatakan, mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama mereka sebagai Tuhan di samping Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan apa yang ulama itu perintahkan, sekalipun itu bertentangan dengan perintah Allah. Saya bisa tunjukkan banyak sekali perintah Muhammad yang bertentangan dengan perintah Allah. Sekalipun saya tidak percaya bahwa Muhammad pernah berkata demikian. Saya percaya itu adalah karangan-karangan di kemudian hari. Karena kalau kita baca Al-Quran, nama Muhammad hanya disebut 4 kali di dalam. Misalnya, dalam Al-Quran mengatakan darah haram, jangan dikonsumsi. Di dalam riwayat-riwayat darah Muhammad diminum. Bukan hanya darahnya, kencingnya diminum. Ya, Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu. Ya, katakanlah perkataan yang benar. Tapi dalam hadis Muhammad mengajarkan apa? Boleh berdusta dalam 3 hal. Cukup Jadi bertentangan. waktu. Udah cukup. Daripada mantan mayat dituhankan gimana, Dis? Lanjut. Oke, jadi gini Dis, kamu itu hanya pemungut remah-remah dari framing hadits yang kau gunakan dari link FFPI atau pembenci seperti Ali Sina dan juga Isa dan Islam. Kamu nggak belajar dari sumber. Jadi gini, ketika taat kepada Yesus, kau katakan kamu taat kepada Yesus. Di awal tadi kamu sudah akui kalian itu melakukan ibadah, kerukunan katamu, kebaktian. Hari Minggu saja nggak ada perintah Yesus. Sementara Anda ingin mengumbar kata kasih. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengikuti ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus, mustahil engkau menjadi Kristen. Paham? Mustahil. Karena Kristen itu kasihnya tidak seperti yang digambarkan oleh Yesus. Kasih kepada Tuhan artinya taat kepada Tuhan. Kasih kepada sesama manusia artinya menuntun manusia untuk mentaati Tuhannya Yesus dan mentaati Yesus. Kristen jauh dari situ. Agama Anda jauh dari sana. Itu yang Anda harus pahami. Ya, kalau Anda taat kepada Yesus, sudah pasti Anda menjadi pelaku Torah. Itu kuncinya di situ. Kalau Anda taat kepada Yesus, sudah pasti Anda adalah praktisi Yudaism. Gak mungkin menjadi Kristen. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan ketaatan demi ketaatan terhadap otoritas tertinggi, yaitu Allah, yang kalian sebut dengan sebutan Bapa. Otoritas tertinggi yang harus menjadi acuan kasih. Apa yang diperintahkan oleh otoritas tertinggi, itulah yang harus dipraktekkan. Apa yang diperintahkan oleh Yesus, itulah yang harus dilakukan. Makanya Yesus itu disebut hikmat. Ketika Torah datang, diperintahkan kemudian mereka untuk melakukan prosesi ibadah dengan pergerakan jasmani. Ketika Yesus datang, memerintahkan jasmani dan rohani. Karena Yahudi tidak mempraktekkan cuman jasmani saja, tidak ada hati, dan Kristen hanya hati tak ada jasmani, maka Islam datang kemudian untuk mengukuhkan kedua-duanya, jasmani, rohani. Itu yang Anda harus pahami. Nah, ketika Anda mengatakan kami memuji Yesus di dalam gereja, tapi pujianmu itu menyetarakan pujianmu kepada Tuhannya. Engkau mengatakan dia inkarnasi, engkau mengatakan dia dua natur. Sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Tuhan itu sendiri.
Itu pembedanya dengan kami. Kami memuji Rasulullah Muhammad SAW hanya sebagai utusan. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini pujian Allah kepada utusannya. Apalagi kami sebagai umatnya, wajib kami untuk memuji beliau. Ucapan syukur dan berterima kasih kepada beliau. Karena perintah Allah juga, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau ingin dicintai dan engkau mencintai penciptamu, maka ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Maka sesungguhnya Allah akan mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Ya, ada perintahnya, Bung. Tapi ada nggak perintah menyuhankan Yesus, menyetarakan dengan Tuhannya Yesus? Nggak ada. Ke gereja hari Minggu aja nggak ada perintahnya. Tapi kamu lakukan. Lalu kemudian Anda mengatakan kasih. Kasih apa coba? Sekarang kalau misalnya saya menjadi pengikut Edis, saya tinggalkan pasti semua perintah Yesus. Yang apa? Yang mendudukkan Yesus sebagai utusan harus saya tinggalkan. Yang mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan harus saya tinggalkan. Keturunanku kularang bersunat. Berarti saya meninggalkan ajaran Yesus. Apakah itu yang Yesus inginkan? Tidak. Makanya kalian akan dikatakan oleh kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Itu siapa? Islam atau Kristen yang diusir oleh Yesus? Coba pakai nalar. Kalau kasih kepada Tuhannya Yesus, harus taat kepada perintahnya. Makanya Yesus menegaskan di dalam Lukas 16, ya, bahwasanya setitik pun tidak boleh dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit ini lenyap. Sebelum bumi ini hilang, tidak ada yang boleh dihilangkan dari hukum Taurat, meski setitik pun. Itu kata siapa? Kata Yesus. Anda bantah? Yes, Kristen bantah. Karena Kristen itu tidak lagi hidup di bawah perintah katanya. Kristen itu hidup di bawah ajaran kasih. Apa ajaran kasih itu? Tinggalkan semua perintah-perintah Yesus. Itu nggak pernah Yesus ajarkan yang kayak begitu. Silakan. Iya, jadi agak sedikit melebar ya Zulkifli ya. Masa saya harus ngulang-ulang lagi sama kamu ya? Saya bilang ya Zulkifli ya, mentuhankan itu maknanya apa? Mentuhankan itu maknanya menjadikan dia itu sebagai otoritas di dalam hidupmu. Di dalam Al-Quran kan pengertiannya juga demikian. Bahwa dikatakan ada ya alim ulama dan rahib-rahib yang dijadikan Tuhan di samping Allah. Pengertiannya apa? Bahwa mereka itu dijadikan otoritas. Sekalipun perintah mereka itu bertentangan dengan perintah Allah. Ya. Kemudian juga misalnya di dalam Al-Jathiyah 23 dikatakan bahwa ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya, ketika dia takluk tunduk kepada hawa nafsunya yang mengontrol dia. Iblis pun bisa jadi Tuhanmu. Iblis pun bisa jadi Tuhannya si A si B ketika iblis itu menjadi otoritas di dalam hidup dia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan order dari iblis itu. Jadi jangan gara-gara mentang-mentang, oh saya kan nggak datang ke kuburan bakar menyan, saya berarti nggak nyembah iblis. Tidak. Dengan cara Anda melakukan apa yang iblis mau, itu Anda sudah melakukan penyembahan terhadap iblis. Ya, memang saya bilang kalau pemahamanmu belum sampai ke sini, kita nggak bisa kita diskusi Zulkifli. Levelnya berbeda. Saya cuma mau bilang gini loh. Di manakah standar yang sama itu? Kenapa ketika kamu mentaati Muhammad sekalipun perintah Muhammad itu bertentangan dengan perintah Allah, kamu nggak mau ngaku bahwa kamu telah melakukan penyembahan kepada manusia, taat kepada manusia? Di dalam Bible itu Zulkifli, kalau kamu baca dengan teliti, dengan jeli, tidak ada nabi itu ditaati. Ya, yang ditaati itu adalah firman Tuhan. Jadi nabi nggak boleh ngomong gini, oi taatlah kepadaku. Oh, tidak bisa. Itu kalau nabi seperti itu harus sudah dirajam dengan batu. Kenapa? Karena dia duduk di kursinya Tuhan. Nabi itu nggak boleh ngomong gitu. Nabi itu harus mengatakan begini, taatilah kepada firman Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan yang kusampaikan. Nggak boleh Nabi ngomong, taatlah kepadaku. Nggak boleh. Nah itu sudah Muhammad lakukan. Dengan bagaimana? Dengan mengatakan, barang siapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Aku di situ siapa kalau bukan pribadinya Muhammad? Nah, kamu harus bisa membedakan antara perkataan diri sendiri dengan mengatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi Muhammad nggak ngomong,
taatilah kepada firman Allah yang kusampaikan. Nggak ngomong gitu dia. Dia ngomong, taatlah kepada aku. Celaka loh kalau taat kepada Muhammad Zulkifli. Tahu nggak kamu celakanya di mana? Petani kurma di Madinah pernah taat kepada Muhammad. Gara-gara taat kepada Muhammad itu gagal panen mereka. Kamu tahu nggak di situ? Ya kalau pengetahuanmu masih kaleng-kaleng ya kamu nggak tahu gitu loh. Tapi kalau kamu tanya sama ulama dia tahu gitu loh. Bahwa gara-gara Muhammad pergi ke Madinah ketemu dengan petani kurma di sana, mereka gagal panen gara-gara ngikut Muhammad. Setelah mereka gagal panen, apa yang Muhammad katakan? Kamu lebih mengerti urusan duniamu. Loh, kalau mereka lebih tahu urusan duniamu, ngapain kemarin Muhammad ngomong? Inilah kata-kata, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa wa illa wahyuha. Itu menjadi dipertanyakan Zulkifli. Ya, gimana Muhammad tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, sementara gara-gara ngikutin dia, mereka jadi gagal panen. Kemudian masalah sunat Zulkifli ya. Kita itu ada bedanya Zulkifli. Perintah sunat, ya kita ke material ini ya. Perintah sunat di dalam Bible itu artinya sebagai tanda perjanjian Zulkifli. Ya, janji bahwa mereka itu telah menjadi umat. Ya, sekarang bagi orang-orang non-Yahudi bagaimana menjadi umat? Dengan cara menerima Yesus. Ya, ada materinya. Coba kalau ditanya sama umat muslim, apa itu definisi sunat? Nggak tahu. Malah untuk kebersihan katanya. Jadi kita udah nggak nyambung bahasa kita. Dalam Quran kamu cari sampai kiamat nggak bakal ada kata sunat. Ya, yang kamu temukan bahwa Muhammad mengatakan fitrah manusia itu ada sekian-sekian, sunat, bla bla bla. Ya, lagian kalau kita baca riwayat, Muhammad itu ada 3 riwayat sunatnya. Ada yang mengatakan dia disunat Abdul Muthalib, ada yang mengatakan dia disunat malaikat, ada yang mengatakan dia sunat sejak lahir. Mana yang benar? Apa 3 kali disunatkan? Nggak mungkin, habis nanti. Ya kan? Saya cuma mau ngomong begini Zulkifli. Kamu harus bisa membedakan Muhammad versi Quran dengan Muhammad yang dikarang-karang kemudian. Silakan. Oke, baik. Jadi perkataanmu ini harus kupakai untuk menyumpal mulut saudara Edis. Bahwa ketika mentaati Rasulullah, itu sama halnya menuhankan Rasulullah. Dengan kata lain, ketika engkau mentaati perintah kedua orang tuamu, berarti kamu menyembah kedua orang tuamu. Nah, sekarang buka cakrawala berpikirmu, saudara Edis. Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 nomor 17, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Apa maksudnya tuh, ikutilah teladanku? Apakah ini perintah untuk mentaati atau gimana? Ini perintah untuk menteladani. Artinya perintah untuk mentaati. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan tadi kamu mengatakan, dengan kamu mengikuti keinginan iblis, itu sama halnya menyembah iblis. Camkan baik-baik. Kamu menyembah Yesus, perintah Paulus. Kamu menghilangkan segala perintah Tuhan di dalam Torah karena perintah Paulus. Kau menganggap Yesus itu Tuhan yang datang dalam rupa manusia karena perintah Paulus. Kamu beribadah hari Minggu, perintah Paulus. Kamu tidak sunat juga adalah perintah Paulus. Bahkan kau menyembah 3 pribadi sembahan juga perintah Paulus. Bahkan kau menjadi Kristen juga karena perintah Paulus. Ingat pernyataanmu barusan. Dengan kamu mengikuti keinginan iblis, itu sama halnya kamu menyembah iblis. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda menjadi Kristen? Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda meninggalkan hukum Taurat? Atas keinginan siapa Anda ibadah hari Minggu? Atas keinginan siapa Anda tidak bersunat? Atas keinginan siapa Anda menuhankan 3 pribadi sembahan? Yesus kah atau Paulus? Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan memang Paulus mengaku sebagai bapak. Makanya kamu harus taat kepada teladannya. Ikutilah teladanku. Kamu harus taat kepada Paulus. Telan itu artinya memang selama ini bapakmu adalah Paulus. Dan kau katakan mengikuti keinginan iblis, itu sama halnya adalah menyembah iblis. Ingat Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Telan dan catat itu. Iblis dengan gagahnya memproklamirkan, inilah Paulus,
orang utusan yang diutus oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Dia menunjukkan kepada kalian jalan keselamatan. Siapa yang memproklamirkan itu? Siapa yang mengempanyakan itu? Iblis. Kamu taat enggak bahwa Paulus itu adalah orang benar? Kamu taat enggak kepada iblis bahwa dia ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk pada jalan keselamatan? Taat enggak kalian kepada iblis itu? Taat. Iblis yang memproklamirkan Yesus adalah anak Tuhan, taat enggak kepada mereka? Taat. Dengan kau taat kepada iblis, itu sama halnya kau menyembah kepada iblis. Camkan itu. Kemudian, ketika saudara membahas tentang sunat, orang-orang Yahudi, saya katakan kepada saudara, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, oleh sebab beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan loh, bukan perkataan Suma, ini perkataan Tuhan. Supaya kamu ngerti, tidak seorang pun dari orang asing yang tidak disunat nonotnya boleh masuk dalam tempat ibadahku. Berarti gereja itu bukan tempat ibadahnya Tuhan. Kenapa? Karena gereja penuh dengan kulup. Sementara kitabnya orang Yahudi, tidak boleh masuk orang ke dalam bait suci kalau nonotnya masih punya helm. Benar. Yehezkiel 44 nomor 9. Telan baca baik-baik kau pelajari itu kitabnya orang. Jangan kau cuma ngambil comot-comot hanya untuk Yesus kau tuhankan. Tidak boleh orang masuk ke dalam bait suci kalau dia belum bersunat. Jadi tempat ibadahmu itu bukan bait suci. Kenapa? Karena isinya orang bersunat yang penuh terigu di dalamnya. Gak boleh Anda mengatakan itu. Kalau Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan bersunat 3 kali. Nah, tadi Anda petantang-petenteng lebih tinggi, saya di bawah. Di dalam Al-Quran, Bung, ada yang mengatakan manusia dicipta dari tanah, dicipta dari air, dicipta dari sperma, dicipta dari ini. Ternyata setelah dirangkai itu adalah satu rangkaian cerita yang lengkap. Sama seperti ini. Ada hadis yang mengatakan salah satu keistimewaanku adalah disunat sejak aku lahir. Ada yang mengatakan disunat oleh malaikat. Ada yang mengatakan kakeknya melakukan acara sunat. Ini rangkaian. Karena itu adalah tradisi budaya mereka. Pada saat cucunya lahir, ternyata dia sudah disunat, lalu kemudian kakeknya tetap aja melakukan prosesi seperti yang lain, melakukan acara sunatan meskipun cucunya sudah sunat. Dan ketika dewasa, beliau mengatakan salah satu keistimewaanku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Kalau saya tanya kepada saudara, ada nggak pengakuan Yesus dia sudah sunat? Nggak ada. Sampai kau bolak-balik, kau revisi sampai jutaan kali kitabmu, kamu belum tentu menemukan dalil itu. Tapi untuk saat sekarang nggak ada pengakuan Yesus dia disunat, nggak ada. Cuman pengakuan Lukas, asisten Paulus. Dari mana Lukas tahu? Emang dia hadir pada saat Yesus itu disunat? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dari mana dia tahu? Yesus pernah kabarin? Enggak. Ayo, Musa nggak pernah sunat, Daud juga nggak pernah sunat. Kenapa? Karena nggak diceritakan di kitab saudara. Jadi kembali kepada tema, saudara Edis, kalau kau kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia, berhenti mengajarkan mereka meninggalkan hukum Tuhan. Oke? Itu kalau kau kasih kepada mereka, ikuti Yesus. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan juga mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan. Belum sadar juga, belum paham juga. Kalau belum sadar dan belum paham, tanggalkan doktrin dan dogma yang ada di kepalamu. Demikian. Kipli ngomong sampai 5 menit pun nggak masalah ya, sampai 6 menit pun nggak masalah. Kalau saya 3 menit langsung ya. Jadi gini ya, saya cuma mau ngomong gini Julkipli ya. Kita ini memang levelnya itu nggak sama. Itu ya. tepat Makanya 3 menit, Edis. Iya, Makanya kamu balik-balik lagi mengenai Tepat. Itu dari lu, Dis. Makanya kamu balik-balik lagi ke kata menyembah ya. Nah, Saya sudah kekuatan bilang kamu cuma di situ, tadi. kawan. Lanjut. Saya cuma bilang tadi ya Julkipli ya, ketika kamu menuruti hawa nafsumu, di dalam Quran itu dikatakan bahwa kamu telah menjadikan hawa nafsumu itu sebagai Tuhanmu. Kalau kamu nggak ngerti ini, ya kita udah nggak bisa diskusi lagi. Nanti makanya setelah selesai diskusi ini, kamu buka Quranmu, buka Al-Jathiyah 23. Ya, bahwa ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhannya.
Kenapa? Jadi nggak bisa diskusi lagi nih, Dis. Kenapa kok bisa dikatakan begitu? Karena apa? Karena hawa nafsu itu menjadi otoritas dalam hidupnya, diturut-turuti kemauan hawa nafsu itu. Nah sekarang saya tanya sama kamu berkali-kali, apakah Muhammad tidak menjadi otoritas dalam hidupmu? Kamu pasti menjawab iya, karena apa yang diperintahkan Muhammad kamu lakukan. Ya kan? Pasti kamu lakukan, cuman masalahnya kamu tidak mau mengakui bahwa Muhammad itu adalah ilahmu. Gitu loh. Ini yang saya bilang standar ganda. Standar ganda. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu tidak paham definisi menyembah, sampai kiamat pun kamu tidak tahu bahwa kamu itu adalah penyembah Muhammad. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Muhammad. Gitu loh. Kamu lakukan apa yang Muhammad mau. Makanya saya sebut kamu itu pengikutnya Muhammad. Pengikut manusia yang sudah meninggal. Yang kamu taati. Yang kamu jadikan pemimpin. Nah kami orang Kristen, kami mentaati Yesus. Kami bukan pengikut orang meninggal. Gitu loh. Kami mengikuti Sang Firman yang menjadi daging. Itu yang kami ikuti. Kalau kamu bilang kamu pengikut Quran, mana mungkin kamu bisa ngikutin Quran kalau nggak ada perintah Muhammad, gitu loh. Jadi yang kamu lakukan itu perintah Muhammad. Jadi makanya saya katakan Zulkifli, bagi saya kamu itu adalah penyembah Muhammad, orang yang menyerahkan hidupmu kepada Muhammad. Kemudian masalah sunat ya Zulkifli ya, makanya saya bilang kamu harus bisa membedakan antara Muhammad yang historis dengan Muhammad yang legenda. Ya memang sulit bahasnya kalau kayak gini. Robert Spencer itu dalam bukunya Did Muhammad Exist, ya, itu sudah mengurai panjang lebar. Sebenarnya sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim ini, apakah sosok Muhammad yang historis atau sosok Muhammad yang legenda? Kalau kamu kan taunya Muhammad dadanya dibelah, disunat, disunat malaikat, disunat ini. Sekarang gini aja lah Zulkifli ya. Kalau memang sunat itu adalah kebiasaan orang-orang itu Zulkifli, ngapain Muhammad dadak-dadak ngasih tahu saya disunat ini loh, saya disunat itu loh? Pengumuman buat apa? Kalau semua orang di situ tuh sunat, gitu loh. Apa kamu perlu ngomong sama orang Indonesia, saya makan nasi loh? Perlu nggak kamu ngomong sama orang Indonesia kalau kamu makan nasi? Semua orang tahu kalau kamu makan nasi, gitu loh. Nah kalau sunat itu sudah menjadi kebudayaan mereka, Muhammad tuh nggak perlu ngasih tahu Zulkifli, ya. Jadi kita selesai di sini, nggak nyambung bahasan kita Zulkifli ya, nggak nyambung, ya. Sudah saya bilang tadi sama kamu, saya itu mengikuti apa yang Yesus perintahkan, itulah menyembah. Kalau definisi menyembah di dalam benakmu itu tunggang tungging. Kalau tempat kami bukan seperti itu. Stop. Kebaktian itu bukan begitu. Namanya juga debat, Bang. Udah stop, kasih Bang Juma lagi, stop. Lo 100%. Saya lain stop dulu. Kamu stop, Bang Juma yang ngomong, kamu kan nggak nyambung nih. Silakan Bang Juma, nggak nyambung dia. Silakan. Saya permisi dulu ya, karena nggak nyambung Zulkifli apa yang dia Ya omongin. udah, sana. Ya, memang pedis, Adalah kebenaran edisi. itu memang harus ini. Ya, jadi teman-teman izinkan saya untuk mengurai apa yang disanggakan oleh Edis yang sudah Bisa, beliau- Bang, bisa. Oke, makasih. Jadi gini, ketika dia pertama tadi menuduh umat Islam itu menuhankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang dibawa Al-Jasiyah ayat 23 ini diterangkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah. Faman yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Ini adalah suatu uraian yang sangat-sangat luar biasa di dalam Al-Quranul Karim bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, bagi umat Islam sedunia. Afara'aita man ittakhaza ilaha hawa. Ya, kata hawa di sini itu merujuk kepada apa yang kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Wa adallahullah. Jadi kita mengikuti keinginan untuk kemudian meninggalkan perintah Tuhan. Itu orang yang menuhankan hawa nafsu. Siapa mereka yang meninggalkan hukum-hukum di dalam kitab-kitab suci, lalu kemudian merujuk kepada pernyataan-pernyataan orang
yang mereka anggap orang suci dan mereka ikuti secara serampangan, maka itulah orang yang menuhankan hawa nafsunya. Umat Islam beribadah, sholat 5 kali sehari, itu ibadah. Memuji Allah tidak ada henti-hentinya. Umat Islam itu kalau dibilang beribadah, dari bangun tidur, bahkan tidurnya pun ibadah. Umat Islam ketika dia berdoa kepada Allah sebelum dia tidur, tidurnya adalah tidur ibadah. Umat Islam ketika dia bangun tidur lalu dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, bangunnya adalah bangun ibadah. Umat Islam ketika ke kantor diucapkan dengan basmalah naik di kendaraan, perjalanannya adalah ibadah. Sampai di kantor mengucapkan hamdalah, itu adalah ibadah. Semua aspek di dalam kehidupannya adalah ibadah. Bahkan menjewer kuping anak didiknya dengan ucapan basmalah pun itu adalah ibadah. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Apapun yang menjadi aspek dalam kehidupan umat manusia itu adalah ibadah. Bahkan bernapas dan buang napas pun umat Islam itu adalah ibadah. Ini yang teman-teman Kristen harus pahami. Makanya ketika umat Islam itu melakukan aspek apapun di dalam kehidupannya, selalu berkumandang Allahu Akbar. Kejeduk kakinya, Allahu Akbar. Bersin dia, Alhamdulillah. Semua akan berujung kepada ibadah. Sampai-sampai orang Kristen pun sedikit-sedikit Astaghfirullahaladzim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Karena saking seringnya mereka mendengarkan umat Islam itu ibadah. Ini yang perlu saudara-saudara pahami. Nah, kembali kepada tema yang dibahas oleh Edis yang membuat dia lari mencret kapur. Ketika Al-Quran mengatakan menjadikan hawa nafsunya, sekarang pertanyaannya gini, pendiri agama kalian dalam hal ini, penulis-penulis kitab kalian, itu berdasarkan pewahyuan kah? Berdasarkan bisikan malaikat Jibril kah? Atau itu adalah tuntunan langsung dari Yesus kah? Atau itu hanya hawa nafsu mereka? Ayo, silakan Anda jawab. Itu hawa nafsu atau bukan? Tepolius yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita yang terjadi di peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Lalu aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Pertanyaan saya, ini atas dasar hawa nafsu, keinginan sendiri, hasrat sendiri, atau ada perintah dari Yesus? Jawab yang tegas. Kalau ada perintah dari Yesus, tunjukkan. Kalau ada malaikat datang, Roh Kudus datang kepadanya, tunjukkan datanya di mana. Gak ada. Hawa nafsu, apasnya kalian mengikuti instruksi yang dilakukan oleh orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Itu satu poin. Kemudian, ya, ketika Anda mengatakan bahwa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW itu sama halnya menyembah beliau, saya katakan kepada saudara, ketika saya sebagai seorang pemimpin misalnya menginstruksikan kepada asisten saya agar semua staf apel pagi hari Senin untuk memperingati hari kesaktian Pancasila. Misalnya nih ya, ini cuma contoh. Kemudian asisten saya datang kepada semua staf. Mohon perhatian, saya minta kepada semua staf, semua unit, semua divisi, jam 7 pagi Senin, kita akan berkumpul di pelataran halaman depan untuk mengikuti acara apel pagi. Mohon perhatian. Nah, sekarang logika sederhananya adalah ketika staf-staf ini kemudian dikatakan taat kepada asisten saya, benar nggak? Taat kepada asisten saya. Dan ketika mereka taat kepada asisten saya, apakah itu sama dengan dia taat kepada saya? Yes. Yes. Taat kepada saya. Atiullah wa atiur rasul. Jelas itu. Nah, apakah kemudian ketika mereka taat kepada asisten saya, itu sama halnya membangkang kepada saya? Tidak. Yang membangkang kepada saya adalah ketika mereka diperintah untuk apel pagi, ada di antara mereka lebih memilih ke warkop. Berarti mereka bukan tidak taat kepada asisten, tetapi dia tidak taat kepada saya. Itu tujuannya. Nah, ketika umat Islam itu dikatakan Pattabi'uni,
Maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Kalau umat Islam itu semuanya mengikuti instruksi Rasulullah, maka manusia Islam, umat Islam itu akan digiring pada satu sentralisasi finish, membuat keadaan di mana umat Islam itu berposisi sebagai apa? Hamba Allah atau hamba Rasulullah? Jelas. Posisinya, semakin taat kita kepada instruksi Rasulullah, semakin nyata kita ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun instruksi Rasulullah yang memerintahkan untuk dirinya dijadikan sebagai otoritas tertinggi. Dia hanya perantara, dia hanya nabi, dia hanya rasul. Makanya di Al-Quran itu betul disebut namanya cuma 4 kali. Karena dia tidak sedang memuji dirinya. Di Al-Quran tidak ada nama ibunya, di Al-Quran tidak ada nama bapaknya. Orang yang melahirkan dia nggak ada namanya dalam Al-Quran. Andai Al-Quran itu diada-adakan, maka kedua orang tuanya lah yang disanjung-sanjungnya di dalam kitabnya, sukunya lah yang disanjung-sanjung di dalam kitabnya. Tapi tidak seperti yang tadi. Orang sebelah itu, akulah rasul yang harus kau puji, aku lebih mulia dari segala rasul-rasul yang ada. Rasul tidak pernah mengatakan itu. Bahkan dia mengatakan dosanya telah diampuni meskipun dia tidak punya dosa, gitu loh. Karena apa yang disampaikan adalah wahyu Tuhan. Oke. Kemudian Edis tadi mengatakan dia mentaati siapa? Mentaati Yesus. Teman-teman menjadi saksi. Di awal tadi saya katakan, siapa yang memerintahkan kalian ibadah hari Minggu? Kata ibadah itu dirubah lagi menjadi kerukunan, persekutuan. Dirubah. Andaikan persekutuan saya pojokkan, maka dia akan lari perserikatan. Dirubah lagi. Andaikan itu saya desak, dia akan lari perkombinasian. Dirubah lagi. Ujung-ujungnya percekcokan antar sekte. Ini adalah nyata. Makanya dia nggak kuat. Ketika kita membahas secara nyata, tenang dia membahas tentang kitabnya, tentang agamanya, tentang kayaknya, pasti kabur. Nggak bisa dia mencari pembenaran, nggak bisa. Dibilang dia taat kepada Yesus, taat apanya? Kalau taat Yesus sudah pasti menjadi praktisi Yudaism, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Dan kalau taat kepada Yesus dan dia pelajari dengan benar-benar ajaran yang masih tersisa dalam kitabnya, maka ajarannya itu akan menghantarkannya untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke. Terakhir kemudian dikatakan bahwa kita umat Islam itu tunggang tungging, kata dia. Nungging ya. Nunggang-nungging. Subhanallah. Yesus menerangkan begini di dalam Yohanes 14 nomor 12. Wahai Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Aku ini utusan Tuhan kepadamu. Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus tidak pernah diberitakan kumpul dana untuk beli elektron, beli drum, beli gitar. Nggak pernah diberitakan seperti itu. Beli sound system, lalu kemudian mereka melakukan ibadah atau prosesi orkestra, konser. Nggak pernah. Yang Yesus kerjakan adalah acap kali mencari tempat yang sunyi, kemudian dia berdoa, berdiri, mengangkat kedua tangan, rukuk, sujud. Kepala lebih rendah daripada bokongnya. Sujud. Kalau kau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 nomor 12, dan itu hanya dipraktekkan oleh umat Islam. Makanya saya katakan umat Islam itu boleh dikatakan sebagai pengikut. Mereka adalah pentuhan. Oke, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf kepada saudara saya tadi, siapa? Si Ben. Bukannya saya egois ya, tapi Edis ini adalah orang yang memang harus butuh perhatian khusus, utamanya dari saya dan juga teman-teman apologet. Jadi bukannya saya tidak ingin memberikan ruang kepada saudara, tapi si Edis ini ibaratkan ular. Dia adalah ular yang sangat licin.
Jadi harus berhati-hati berdialog dengan dia. Kenapa? Kepiawaiannya dia itu adalah melakukan framing terhadap ajaran Islam yang dia dapatkan dari link-link penyesat yang misionaris-misionaris barat yang kemudian dia gunakan untuk menyerang Islam. Saya kira begitu Bang Handi. Kalau Ya, ada tambahan dari sahabat-sahabat sekalian, waktu dan tempat saya ngopi dulu. Silakan. ya, saya dikit ya. Jadi benar kata Bang Juma, ya mohon maaf. Kalau si Edis ini itu perlu satu saja yang menghandle agar terkoordinir, agar fokus pada topik. Kalau kredit, ya Edis akan mencari topik yang dia inginkan kan begitu. Tapi kalau terfokus satu topik, akhirnya kan kita lihat tadi kabur karena sudah mulai terdesak, nggak bisa membuktikan apa-apa. Dan ada satu pengakuan yang sangat klasik menusuk hati semua umat Kristen yang ada di muka bumi, bahwa ke gereja itu perintah tidak ada, ini hanya persekutuan. Artinya ini hanya kesepakatan bapak-bapak gereja atau manusia. Mari kita ngumpul-ngumpul dengan bermain musik. Itu satu ya, itu terpukul banget sebenarnya hal yang kayak begitu. Kedua, Edis itu tidak mengakui dan agak emosi mengingkari bahwa dia menyembah mantan mayat. Semua orang Kristen paham bahwa Yesus itu pernah mati 3 hari 3 malam. Ada yang mengakui manusianya yang mati, tapi Maria Magdalena mengatakan, Tuhanku diambil orang. Jadi silakan saja mengatakan manusianya yang mati, tapi Anda lawanlah Maria Magdalena sesuai pandangan Maria Magdalena di Bible bahwa Tuhanku diambil orang. Apakah mayat ini adalah Tuhan? Tanya Maria Magdalena, cari di sana alamatnya di mana. Kami Muslim akan membaca saja. Yang paling signifikan di sini, substansinya sebenarnya ini Edis nggak bisa membedakan Bang Juma antara ibadah wajib dan ibadah sunnah. Dicampur menjadi satu, akhirnya apa? Kamu harus melakukan semua. Tiap per detik kamu harus ibadah. Bang Juma udah menerangkan bahwa kami umat Muslim itu tidak pernah luput dalam 1 detik pun beribadah. Kami ada di sini, ini ibadah. Habis ini kita ibadah. Bekerja adalah ibadah. Sekolah adalah ibadah. Usaha adalah ibadah. Saking seringnya kita beribadah, betul kata Bang Juma, Kristen ikut-ikutan mengucapkan ibadah, astagfirullah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Nah, mereka nggak sadari karena memang tiap detik itu kita ini umat Muslim ya ibadah. Tapi wajibnya yang sudah diterangkan tadi itu 5 kali sehari gitu. Nah, orang-orang Kristen di luar sana nggak bisa membedakan yang mana wajib, yang mana sunnah. Mereka tidak punya itu. Mereka hanya mengosongkan fisik, ya, mempertahankan rohani untuk ibadah. Yakini Yesus mati di tiang salib, selesai. Mari kita berbuat baik, kasihilah musuhmu. Itu aja udah. Jangan membunuh, jangan berzina. Tapi hal-hal yang diperintahkan oleh Yesus secara keseluruhan tidak dilaksanakan. Karena kalau mereka melaksanakan sesuai Bang Juma tadi, bahwa mereka harus menjadi